Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holifah dengan NIM 2302310185. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum yang dimana sudah ditugaskan pada modul 9 dan 10. Nah, pada tugas praktikum modul 9 kita disuruh membuat CRUD mahasiswa dengan inputan seperti yang project native sebelumnya. Lalu pada praktikum modul 10 kita disuruh membuat tampilan dashboard menjadi dinamis sesuai banyaknya data di database. Selanjutnya kita pergi ke programnya. Nah, pada program kali ini kita menggunakan template Laravel, dimana di sini kita pergi ke view, lalu kita pergi ke dashboard. Nah, di sini program ini adalah bagian dari dashboard, di mana untuk menampilkan informasi penting terkait jurusan dan mahasiswa. Di dalamnya ada beberapa statistik utama seperti jumlah total jurusan, total akses admin, jumlah mahasiswa laki-laki dan perempuan, serta total keseluruhan mahasiswa. Semua data ini disajikan dalam bentuk kartu yang dilengkapi icon, angka, dan progress bar sebagai visual pendukung sehingga lebih informatif dan menarik. Nah, selain itu ada tabel sederhana yang menampilkan daftar jurusan beserta jumlah mahasiswa di setiap jurusan. Pada bagian ini menggunakan data dinamis yang diambil dari backend Laravel, jadi jumlahnya akan otomatis terupdate sesuai data terbaru. Lalu di sisi lain terdapat juga sambutan hangat dengan logo universitas dan pesan motivasi yang memberi kesan personal kepada pengguna. Nah, tidak ketinggalan informasi aktivitas terakhir pengguna seperti waktu login terakhir, alamat IP, dan browser yang digunakan ditampilkan untuk memberikan transparansi dan menggunakan pelacakan jika diperlukan. Lalu tampilan ini dibuat responsif dengan Bootstrap, jadi bisa diakses dengan nyaman di berbagai perangkat, baik itu di desktop maupun smartphone. Nah, desainnya juga mengutamakan kesederhanaan agar dapat mudah dibaca tanpa terlihat berlebihan. Nah, selanjutnya kita pergi ke folder jurusan, di mana kita akan menjelaskan data jurusan. Nah, pada program ini adalah implementasi sebuah sistem manajemen data jurusan yang dibuat menggunakan Laravel. Lalu pada bagian pertama, di sini kode bertujuan untuk menampilkan daftar jurusan dalam bentuk tabel. Setiap jurusan ditampilkan dengan nomor, nama jurusan, dan aksi berupa tombol untuk mengedit atau menghapus data. Tombol tambah jurusan di atas tabel berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke halaman penambahan jurusan baru. Data yang ditampilkan pada tabel diperoleh melalui loop for each yang menampilkan data dari variabel jurusan. Tombol hapus menggunakan metode delete dengan perlindungan CSRF untuk keamanan. Nah, selanjutnya kita pergi ke program kedua, di mana kode ini berfungsi sebagai halaman untuk mengedit data jurusan. Halaman ini menampilkan sebuah formulir dengan satu input file untuk mengubah data jurusan. Data awal jurusan yang diedit diisi secara otomatis menggunakan value yang berasal dari properti jurusan, nama jurusan.
Setelah perubahan dilakukan, pengguna dapat menyimpan perubahan dengan tombol edit kembali atau membatalkan dengan tombol kembali yang mengarahkan kembali ke halaman daftar jurusan. Selanjutnya kita pergi ke tambah jurusan. Nah, pada kode ketiga ini di sini adalah halaman untuk menambah data jurusan baru, sama seperti halaman edit. Halaman ini menampilkan sebuah formulir dengan satu input file untuk memasukkan nama jurusan. Nah, pada tombol simpan digunakan untuk menyimpan data jurusan yang baru dibuat, sedangkan tombol kembali membawa pengguna kembali ke halaman daftar jurusan. Proses pengiriman data pada formulir ini juga dilindungi oleh token CSRF untuk mencegah serangan keamanan. Nah, selanjutnya kita pergi ke mahasiswa, di mana ada beberapa bagian untuk mengelola data mahasiswa, termasuk daftar mahasiswa, form tambah mahasiswa baru, dan form edit mahasiswa. Nah, di sini pada bagian awal ada kode mahasiswa, di mana terdapat kode untuk menampilkan tabel data mahasiswa. Nah, template ini menggunakan blade templating dengan direktif extend untuk mewarisi template utama, yaitu layout template, dan section untuk mengisi bagian konten. Data mahasiswa diambil dari variabel mahasiswa dan diambil dalam tabel dengan kolom seperti nomor, nama mahasiswa, nim mahasiswa, email, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Nah, setiap baris data mahasiswa diakhiri dengan tombol aksi edit dan hapus. Tombol hapus menggunakan form dengan metode post dan metode atau dengan metode post dan metode delete, serta konfirmasi sebelum menghapus data. Selanjutnya kita ke form edit mahasiswa, di mana pada bagian form untuk mengedit data mahasiswa, form ini berada di dalam card dengan header berjudul tambah mahasiswa. Form menggunakan metode post dan CSRF token untuk keamanan. Setiap file dalam form seperti nama mahasiswa, name, email, jenis kelamin, alamat, dan jurusan menampilkan data mahasiswa yang sudah ada melalui properti mahasiswa. Dropdown jenis kelamin dan jurusan menampilkan opsi yang relevan berdasarkan data yang ada, dengan opsi saat ini dipilih secara otomatis. Lalu pada bagian form tambah mahasiswa, nah, form ini mirip dengan form edit, namun digunakan untuk menambah mahasiswa baru. File yang disediakan sama seperti pada form edit, tetapi tanpa nilai bawaan, yaitu kosong. Karena form ini digunakan untuk memasukkan data baru, dropdown jenis kelamin dan jurusan memiliki opsi awal berupa placeholder untuk memandu pengguna dalam memilih opsi yang tepat. Nah, pada tombol simpan akan mengirimkan data, sementara tombol kembali akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman daftar mahasiswa. Nah, setiap bagian kode menggunakan pendekatan yang modular dan terstruktur untuk memisahkan logika tampilan berdasarkan fungsi halaman. Nah, semua form ini menggunakan validasi pada atribut HTML
seperti required untuk memastikan data diisi dengan benar. Nah, selanjutnya kita pergi ke tampilan dashboardnya, dimana kita di sini kontrol klik. Nah, kita pergi ke dashboard. Nah, di sini adalah halaman untuk menampilkan dashboard admin dari sistem berbasis web untuk mengelola data mahasiswa dan jurusan di lingkungan informatika Unimba Madura. Nah, dashboard ini menyajikan informasi ringkas seperti jumlah jurusan 3, akses admin 10, lalu total mahasiswa 3, dan total dan data laki-laki perempuan, yaitu laki-laki 0 dan perempuan 3. Di bagian bawah terdapat tabel dokumen mahasiswa per jurusan, informatika, sistem informasi, dan teknik industri. Lalu pada tampilan data jurusan, di mana pada halaman ini data jurusan pada sistem manajemen berbasis web, tabel berisi daftar 3 jurusan, informatika, sistem informasi, dan teknik industri. Setiap baris memiliki 2 tombol aksi, di mana edit untuk mengubah data dan hapus untuk menghapus data jurusan tersebut. Di bagian tabel ini terdapat tombol hijau, yaitu tambah jurusan, yang digunakan untuk menambahkan data jurusan baru. Menu navigasi di sebelah kiri menampilkan opsi dashboard, data jurusan dan mahasiswa, dan operator sistem. Selanjutnya kita pergi ke tampilan data mahasiswa, di mana pada halaman ini data mahasiswa pada sistem manajemen berbasis web, tabel memuat informasi mahasiswa seperti name mahasiswa, email, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Data mahasiswa yang tercatat berasal dari jurusan informatika dan sistem informasi dengan jenis kelamin perempuan. Nah, setiap baris memiliki tombol aksi edit untuk mengubah data, dan hapus untuk menghapus data mahasiswa. Di bagian atas tabel terdapat tombol tambah mahasiswa, di sini untuk menambahkan data baru, mahasiswa. Menu navigasi di sebelah kiri menampilkan opsi untuk mengakses dashboard, data jurusan dan mahasiswa, dan juga operator sistem. Mungkin hanya itu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.